lebih aku 3 tahun baru bisa dapetin Endaru ini. Alhamdulillah. Dan say hi, say hi. Hai nak, hai nak, hai. Hai teman-teman, assalamualaikum. Nama aku Friana, aku PCOS. Hari ini aku akan cerita sedikit tentang pengalaman aku yang bisa hamil alami meskipun aku didiagnosa PCOS. Oke, semoga video ini bermanfaat. Tonton terus video ini dari awal sampai akhir ya, jangan di skip ya. Oke, PCOS adalah keadaan hormon kita itu nggak seimbang sehingga telur yang ada pada tubuh kita itu nggak bisa matang sempurna. Jadi kasusnya kalau orang yang penderita PCOS itu dia tidak bisa menstruasi secara teratur, ataupun kalau dia menstruasi itu biasanya nggak tepat waktu. Jadi dari itulah telur tidak matang sempurna, lalu dia tidak keluar dan timbullah telur kecil-kecil yang ada pada indung telur kita. Makanya kalau USG seringkali dokter menemukan ada bintil-bintil kecil yang ada pada indung telur kita. Kenapa sih sulit sekali hamil? Ya karena telur itu tidak bisa membesar dan tidak bisa keluar sehingga tidak bisa dibuahi seperti itu. Jadi kenapa orang bisa PCOS itu ada dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor gaya hidup yang salah. Kalau aku sendiri karena faktor gaya hidup aku yang salah. Jadi aku dari pola makan saja sudah nggak sehat, nggak pernah olahraga teratur sehingga mengakibatkan kenaikan berat badan secara drastis. Jadi aku akan cerita sedikit tentang gaya hidup aku yang salah selama ini, kenapa aku bisa PCOS. Jadi dulu waktu awal kali aku menikah, aku waktu itu mengalami kenaikan berat badan secara drastis. Aku naik sekitar 16 kilo karena aku itu begitu enjoy menikmati pernikahan itu. Kemudian aku makan apa yang mau aku makan meskipun itu nggak sehat. Jadi salah satu contoh gaya hidup yang nggak sehat aku adalah aku nggak pernah olahraga. Terus aku itu kalau makan itu terlalu banyak mengandung karbohidrat dan lemak. Contohnya makan mie goreng, terus aku tambahin bakso, luar biasa nikmatnya. Terus aku makan kayak mie ayam bakar, dan itu tidak benar-benar di luar atau melebihi batas dari kalori yang sebenarnya aku butuhin gitu. Makanya terjadi penumpukan lemak dan aku obesitas seperti itu. Pada waktu itu aku mengalami kenaikan berat badan yaitu 16 kilo dalam berapa bulan gitu. Kemudian aku itu nggak menstruasi selama 4 bulan. Nah dari itulah aku mulai konsultasi ke dokter, mulai ke dokter kandungan untuk memeriksakannya. Jadi penantian berapa lama aku bisa hamil itu kurang lebih aku 3 tahun baru bisa dapetin Endaru ini. Alhamdulillah. Dan say hi, say hi. Hai nak, hai nak, hai. Nah selama 3 tahun itu jangan tanya aku kemana aja, yang semua udah aku coba, udah aku cobain lah pokoknya. Aku udah ke dokter, udah ke berobat alternatif, udah ke semuanya, tapi hasilnya masih nihil. Dan sampai akhirnya aku bisa hamil Endaru itu. Jadi gimana ceritanya sampai aku bisa hamil, yaitu aku melakukan pemeriksaan di dokter spesialis kandungan di daerah aku di Pringsewu Lampung. Itu di situ aku itu di USG intravagina. Kemudian dokter menyarankan aku untuk menurunkan berat badan dan olahraga aja, katanya seperti itu. Kemudian karena tekad yang bulat aku pada waktu itu aku melakukan olahraga dan diet. Waktu itu aku dietnya itu low karbo, tinggi protein dan tinggi serat. Kemudian aku setiap pagi aku mengkonsumsi jamu dan suplemen
seperti habatus sauda dan minyak zaitun pagi sama sore, pagi siang sore. Habis itu aku minum selama 1,5 bulan. Aku juga olahraga, terus berat badan aku turun sebanyak 8 kilo. Kemudian aku nyusul suamiku ke Kalimantan, karena pada saat aku program diet itu suami aku nggak ada, dengan aku di Pringsewu. Kemudian aku nyusul suami aku di Kalimantan Barat, nggak lama dari itu, sekitar 1,5 bulan aku langsung hamil. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan perjalanan aku sampai bisa hamil, sampai aku tahu hamil, sampai perjuangan aku bagaimana aku bahagianya bisa hamil, itu nggak bisa aku ceritain di sini karena panjang banget kalau diceritain suka dukanya aku. Aku harap kalian bisa termotivasi dari video atau ceritaku. Meskipun kalian didiagnosa PCOS, kalian juga bisa hamil alami kok, asal kalian mau berusaha. Dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah, karena segala sesuatunya itu terjadi karena atas izin Allah, seperti itu. Aku itu selama perjalanan dari usaha yang kontrol ke dokter, sampai berobat alternatif, sampai usaha yang udah sampai sebelum aku hamil tuh banyak sekali cerita-cerita yang sangat-sangat memotivasi aku, sehingga aku itu hari itu benar-benar memutuskan untuk diet dan aku berjuang supaya aku bisa hamil. Dan aku percaya kalian pun bisa, asal kalian mau berusaha. Tetap semangat buat kalian pejuang PCOS yang belum hamil. Aku yakin kalian pasti bisa hamil, karena aku pernah lihat wawancara talk show gitu dengan dokter spesial obgyn. Dia bilang katanya PCOS itu bukan masalah yang besar, PCOS itu hanya masalah gaya hidup yang salah aja. Kita bisa ngubah itu, kita bisa hamil asal kita mau berusaha. Seperti itu. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan bisa memotivasi kalian. Kalau kalian suka dengan video aku dan kalian mau aku cerita tentang video pengalaman aku apalagi, kalian bisa komen dan kalian bisa like video aku, bisa share ke teman-teman kalian di ke sosial media kalian, dan subscribe juga channel aku. Dan kalau aku dalam penyampaian ini banyak kata-kata yang salah atau banyak penyampaian yang salah, aku mohon maaf, karena ini pertama kali aku bikin video ini. Aku pengen share bener-bener, ini udah jauh-jauh udah dari beberapa tahun yang lalu aku pengen share pengalaman ini, karena aku janji dalam diri aku sendiri kalau aku berhasil hamil alami, aku akan share pengalaman ini sama kalian para pejuang PCOS. Karena aku bisa hamil, kalian pun bisa. Tetap semangat, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sehat dan bahagia selalu. Dadah, assalamualaikum.